yang TikToknya Grecia sama Apriani Rahayu gitu. Mereka spontan aja? Enggak, itu mereka spontan, mereka berbisik satu sama lain. Sepertinya memang mereka udah merencanakan. Jadi kayak gue gitu pas lihat mereka bisik-bisik, kayaknya mereka mau melakukan sesuatu nih. Indonesia baru saja mengakhiri Olimpiade 2020 dengan kenangan manis atau hasil yang manis. Bila sebelum-sebelumnya kita menghubungi atlet ataupun pengurus dari cabang olahraga, kali ini saya terhubung dengan teman atau sahabat lama yang foto hasil jepretannya viral di sosial media, yaitu Bang Naif, fotografer resmi untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Halo Bang Naif, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mas Dwi. Alhamdulillah. Ini kawan sejak di lapangan dulu. Di lapangan. Bang Naif, sekarang lagi di mana nih Bang? Kalau ngelihatnya kayaknya lagi di ruangan yang besar. Bisa di mana nih Bang? Sekarang gue lagi di media center. Namanya MPC, Media Press Center. Jadi ini media center pusat. Di mana ya hampir semua kegiatan media bisa dilakukan di sini. Termasuk untuk fotografer bisa pinjam kamera, lensa, dan lain-lain. Ini dari sisi gue. Dan hal-hal yang lain lah. Besar sekali, tempatnya besar sekali. Tapi nggak semuanya nge-post di sini. Karena di masing-masing venue juga punya media center. Gitu. Jadi foto-foto yang dikirim ke Indonesia yang viral di media, di akunnya NOC dan sebagainya tuh dikirim dari sini Bang ya, salah satunya ya? Enggak sih, sebenarnya secara umum kebanyakan pasti dari tempat venue-nya, media center dari venue-nya, karena kan kita harus cepat. Di zaman kayak sekarang kebutuhannya sangat cepat, selesai foto, setelah selesai pertandingan, kalau bisa itu di bawah 1 jam sudah terkirim semua. Iya. Karena anak-anak teman-teman media di Indonesia juga nunggu rilis dari kita, nunggu gambar dari kita, video juga kalau memungkinkan. Gitu. Oke, Bang Naif, kita kan baru aja hasilnya ada sejarah nih Bang, tercipta ganda putri kita yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas. Bang Naif saat itu pas di lokasi bagaimana Bang suasananya? Antara senang atau harus kamera standby nih Bang? Yang pasti standby. Karena biar gimana kan kita kan tetap harus ngambil momen selebrasi mereka, momen apapun itulah. Jadi itu kalau istilah kita tuh udah kamera itu udah kayak mesin jahit, jadi terus nggak berhenti. Urusan milih kan bisa belakangan, yang penting ambil aja dulu, jangan sampai momennya hilang. Tapi ada satu momen yang nggak tahu lah ya, mungkin karena apa ya, rasa senang, rasa haru ketika mereka selebrasi sambil sujud dan ditemani pelatihnya, itu gua udah hampir kayak mau nangis. Gua moto tuh sedikit gemeteran karena ya haru juga sih, biar gimana juga. Kan tetap mereka bawa nama Indonesia. Terus yang pas mereka akhirnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Bang ya, itu gimana Bang Naif? Ya saya mungkin lihat di TV aja, waduh pengen meneteskan air mata. Kalau Bang Naif yang di lokasi langsung gimana Bang? Emosinya udah mulai bisa dikontrol, dan malah saat itu nyari emosi dari peraih medali. Jadi sebisa mungkin mendapatkan emosinya mereka. Oke. Bang, kalau yang goyang TikToknya yang juga viral nih Bang, goyang TikToknya Grecia sama Apriani Rahayu gitu. Itu sebelumnya udah ada ini nggak sih Bang, kayak komunikasi dengan tim media atau mereka spontan aja? Enggak, itu mereka spontan, mereka berbisik satu sama lain. Sepertinya memang mereka udah merencanakan. Jadi kayak gue gitu pas lihat mereka bisik-bisik, kayaknya mereka mau melakukan sesuatu nih. Ya udah, tetap standby aja jadinya. Dapat sih, gue juga dapat beberapa gambar dari goyangan itu. Dan yang paling viral juga yang pas ini ya Bang ya, pas Indonesia Raya, Grecia Poli dan Apriani, air matanya sedikit menetes. Aduh, itu kalau melihat Bang Naif ini kan bisa dibilang Olimpiade pertama ya Bang Naif ya Bang? Betul. Nah, apa yang membedakan Olimpiade ini dengan misalnya dengan level Asian Games gitu Bang? Mungkin dari spiritnya para atlet gitu, dari SEA Games
Sebenarnya nggak susah ya, karena biar gimana juga Olimpiade saat ini juga spesial ya, karena dalam kondisi pandemi. Mungkin kalau nggak kondisi pandemi, gue bisa bercerita lebih banyak dengan adanya penonton, dengan kita bisa berinteraksi dengan warga lokal. Saat ini tuh kita tuh nggak bisa sama sekali interaksi sama warga lokal di luar bubble Olimpik. Dan stadion ya rasanya sepi-sepi aja, karena nggak stadion lah, venue lah, karena nggak semua stadion. Itu rasanya sepi-sepi aja gitu ya, ramainya sama awak media dan panitia aja gitu. Ya buat kita sih yang fokusnya hanya ke atlet atau apa, oke, tapi nuansanya itu dengan nggak ada penonton agak kurang greget. Nggak masalah sih sebenarnya, karena biar gimana Olimpiknya tetap berjalan kan. Tapi kayak gimana gitu ya, kan kadang-kadang ada suara penonton tuh, kita juga walaupun kita yang ngambil gambar, malah kita mencari bahan-bahan baru selain atletnya sendiri. Jadi kalau dibandingin dengan yang lain seperti yang untuk regional, SEA Games atau kontinen seperti Asian Games, pasti ada perbedaan sih. Biar gimana, ini kelasnya kelas Olimpik, semuanya ketat. Balik lagi di zaman pandemi ini, prokesnya benar-benar ketat. Kita harus pakai masker all day. Kita lepas masker itu hanya ketika kita minum, atau makan, atau kayak gini lagi interview gitu. Itu pun lihat dulu kiri kan, kosong, nggak ada orang, jadi berani juga lepas masker gitu. Hasilnya ya kuping gue sih lumayan lecet. Karena dari pagi sampai tengah malam harus mostly kita pakai masker gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi kesehatan ya. Dan ketat sekali benar-benar mereka itu. Kita selama 14 hari pertama kita nggak boleh kontak sama orang Jepang yang di luar bubble Olimpik. Kita nggak boleh naik transportasi umum. Kita nggak boleh keluar. Kita hanya boleh keluar itu hanya hotel. Kita naik bus ke namanya MTM, mau transport for media, terminal bus lah. Nah, dari situ yang mereka itu yang untuk ke beberapa tempat-tempat venue, ke MPC atau tempat-tempat yang berhubungan sama Olimpik. Jadi dari venue kita kalau mau antar venue balik lagi ke terminal tadi, atau kita mau balik ke hotel ya tetap lewat situ lagi. Ada juga taksi, tapi taksinya pun yang ditunjuk langsung sama penyelenggara. Jadi nggak sembarangan juga, dan taksi juga nggak akan mengantarkan kita ke tempat lain selain venue, hotel atau media center lah taruhlah. Di luar itu mereka nggak mau. Dan ya taksinya mahal di sini. Sekali naik taksi itu ya karena jaraknya itu jauh-jauh. Kita tuh banyak habis waktu karena di jalan ya banyak. Kalau misalnya kayak dari tempat gua mau ke bulu tangkis main let's say jam 9 pagi gitu startnya ya, yang Indonesia. Nah itu gue sudah paling nggak jalan dari hotel itu naik bis yang 5.28, setengah 6. Karena nyampe di terminal itu sekitar jam 6. Setelah itu nunggu biasanya 6.30 ada bisnya. Itu perjalanan hampir 1 jam. Ya walaupun ada spare waktu, lebih aman ketimbang kalau kita terlambat. Ujung-ujungnya malah nggak dapet. Jadi intinya tuh ya karena spesial dan strict banget gitu. IOC-nya juga strict sama hal-hal kayak gini kan. Kita juga misalnya kita foto pun nggak bisa sembarangan, titiknya sudah ditentukan. Ya semacam gitulah. Kita mau datang ke satu venue kita harus booking dulu. Itu pun bookingnya H-1 sebelum jam 4 sore. Dan belum tentu diterima, tergantung ketersediaan tempat. Padahal juga kalau misalnya dibilang media, yang ditunggu-tunggu saat turnamen besar itu silaturahmi dengan para teman-teman media lain ya Bang ya. Tapi karena pandemi masih tidak sebanyak itu ya Bang ya. Betul. Apalagi dari Indonesia juga nggak banyak yang berangkat. Belum dari negara lain ada lumayan banyak, tapi mungkin nggak sebanyak yang kalau di kondisi normal ya. Iya. Jadi dan
kayak gue mau cerita lagi nih, kayak gimana sih kita bisa masuk ke venue? Nggak bisa mentang-mentang kita sudah punya ID card atau kita sudah punya face fotografer gitu, rompi fotografer bisa langsung. Kita harus ada sistem juga gitu. Kita harus booking. Lo mau datang yang sesi jam berapa? apa? Nanti di email, oke, bookingnya diterima. Itu pun belum langsung di approve. Tergantung venue manajernya masing-masing. Dilihat, oh ini kalau penuh atau apa. Kalau approve kita juga dapat email balasan, ya approve, waiting list atau ditolak. Nah, nanti kita bisa komunikasi juga langsung sama venue manajernya, kasih argumen bahwa kita nih cuma hanya ambil gini. Intinya komunikasi. Rata-rata mereka komunikatif juga sih, jadi baik sih. Ya, yang penting kita jangan selonong boy lah, jangan asal datang ini nggak akan diterima juga. Kita harus baik-baik. Alhamdulillah juga Bang Naif semua momen dapat ya Bang ya, sama momen atlet kita. Apa ada yang? Alhamdulillah, karena gini, gue kan juga nggak sendiri kan, kita kan di sini tim, biar gimana kita tim. Gue juga untuk ngambil foto ada 2 orang. Nah kita bagi jadwal, yang satu ke sini, satu ke sini. Jadi semua itu kan tetap namanya kerja keras tim lah. Ada yang membuat rilis, ada yang wawancara atlet, ada yang ngambil gambar. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini hasil gue, nggak. Itu tim dan itu dibagi juga sih. Tapi yang pasti jepretan yang viral-viral itu dari Bang Naif. Nggak tahu, gue nggak terlalu sempat ngecekin gitu karena waktunya juga, ampun. Luar biasa padat ya Bang. Bang, kemarin pas Gracia Poli dan Apreni Rahayu, saat Presiden Jokowi nelpon ke mereka, Bang Naif lagi di situ atau apa? Nggak ada di tempat. Oke. Karena gini, setelah mereka selesai tanding, mereka masuk ke dalam ruangan untuk ganti baju untuk persiapan, karena mereka pertandingan final ya. Iya. Jadi setelah selesai mereka ganti dengan jaket, terus seragam kontingen lah untuk persiapan upacara pengaluan medali. Nah, itu kita nunggu kurang lebih 20 menit lah. Gua nggak akan sempat balik untuk ngirim foto, jadi stay di lapangan sampai selesai acara itu. Itu juga mereka nanti ada kewajiban lain juga, seperti wawancara dengan TV official atau broadcaster yang juga ya Bang ya. Mungkin juga tes doping dan lain-lain. Kita tuh nggak punya akses untuk ke belakang dan lain-lain. Jadi yang mereka misalnya video call sama menteri atau presiden nggak tahu sama sekali karena mungkin dilakukan di ruang ganti di belakang. Jadi kita nggak bisa. Oke, momen unik apa lagi nih Bang dari mungkin selain badminton gitu Bang, cabur-cabur kan Bang Naif juga kalau di Instagram atau Twitternya lagi foto Zohri di stadion atau apa gitu Bang, mungkin menemukan hal lucu atau unik apa lagi nih Bang? Kayak ke Zohri itu kan mereka tuh menyebutnya atletik itu sebagai salah satu cabur high demand, permintaan tinggi karena populer banget kan. Rata-rata itu yang mother of sport lah. Seperti atletik, swimming, ada apa lagi gua lupa tuh. Tapi yang jelas karena kita di 2 nomor itu, gimnastik ada tapi karena kita nggak ada nomor gimnastik yang ikut gimnastik, jadi gua nggak terlalu peduli. Nah untuk ngeliput atletik atau swimming itu kita butuh tiket namanya, karena high demand. Gua nggak bawa sih, gua tinggal di hotel. Kalau nggak gua bisa tunjukin atau ada foto. Jadi kita nggak bisa lewat booking, itu udah nggak berlaku lagi. Nah seperti ini kalau kelihatan. Oke Bang, kelihatan Bang. Jadi kita masuk nanti dicek, harus termasuk ngecek itu untuk mendapatkan posisi ya, baik itu reporter ataupun fotografer. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Ya challenge-nya banyak sih, hal-hal unik banyak, yang lucu-lucu juga banyak karena hampir rata-rata orang Jepang itu, nggak semua ya, itu nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi ada language barrier lah. Kadang-kadang, tapi mereka tetap berusaha untuk komunikasi apapun itu, baik mereka pakai bahasa Jepang, bahasa tubuh, mereka akan sebisa mungkin membantu kita kalau kita nanyakan bantuan ke mereka. Gua pernah selepas liputan archery, panahan,
nunggu bis lama karena kita harus pindah ke angkat besi. Waktunya udah nggak cukup, jadi kita mau naik taksi. Karena tempat panahan itu besar sekali, udah siang panas-panas, bawaannya berat banget, jauh jalan. Istirahat sambil ngelihat ada volunteer di tempat parkir. Ada satu kayak, ya mungkin ibu-ibu lah, satu lagi anak muda. Kita tanya, mau Bu pesen taksi gini, taksi di mana? Oh, kamu harus pesan gini, nggak bisa di sini lagi nggak ada taksi segala macam, harus bayar. Kita teleponin sama dia, bantuin segala macam. Sampai nggak bisa juga datang cepat. Rupanya ya udah deh nggak apa-apa deh, kita jalan aja deh ke arah depan gitu. Siapa tahu bisa ke arah bis lah. Nah, udah nggak ini kan. Pas kita lagi jalan, dia lari-larian itu ibu-ibu, udah tua loh. Manggil-manggil kita tahu maksudnya di arahnya manggil itu. Ini taksinya ada taksi. Rupanya ada taksi yang baru drop penumpang dan mau keluar. Itu sampai dia ngos-ngosan, kita antara kasihan apa, tapi segitu pengennya orang Jepang itu ngebantu. Dia itu volunteer. Kita sampai nggak tega gitu. Ya mungkin bukan momen lucu ya, kita ngelihatnya jadi kayak momen spesial sih ya. Kayak gitu-gitu ya. Itu salah satu aja sih. Ada lagi lah beberapa yang apa ya, yang unik-unik. Kalau dari gue harus mikir sih. Mungkin yang bisa disampaikan mungkin Bang yang ya mungkin tidak off the record gitu. Apakah ada omongan atlet Bang? Mungkin Bang Naif sempat ngobrol sama atlet sebelum bertanding? Nggak bisa. Problemnya gitu. Kita nggak bisa. Walaupun atlet di Indonesia Bang. Kecuali reporter. Reporter itu pun di mix zone dan mereka pasti ada jarak ya. Nah, apa yang disampaikan reporter kan, apa yang ditanya reporter kan gue nggak tahu. Jadi walaupun atlet Indonesia juga nggak bisa ngobrol ya Bang? Nggak boleh sembarangan lah intinya. Oke. Gue cuma bisa ketemu itu waktu itu Rio Waida. Karena waktu itu kebetulan udah selesai selancar dan kita ketemu di tempat parkir karena sama-sama mau balik. Nah itu baru bisa ngobrol sedikit lah. Itu pun ngobrolnya juga nggak banyak karena dia juga wawancara sama jurnalis kita juga. Jadi ya itu memang sedemikian ketatnya itu demi menjaga satu sama lain lah. Intinya kayak gitu. Kita nggak bisa keluar. Bahkan kita mau nyari, gue mau nyari oleh-oleh aja kayaknya susah banget nih. Selain waktu, satu waktu terbatas. Kedua, kita nggak bebas keluar sebelum 14 hari. Itu masalahnya. Karena juga takutnya, ya kita nggak ada tahu Bang ya, pas kita lagi keluar takutnya ada musibah kita positif malah Bang ya. Kan kita yang ditakutkan yaitu menjaga satu sama lain gitu. Pemerintah Jepang nggak mau kita jadi super spreader, penyebar. Iya. Gitu. Jadi sama-sama menjaga gitu. Itu kita diawasin pakai aplikasi, kita di tracking. Jadi kalau kita keluar itu bisa terlacak. Oke. Bang Naif, gitu. Nanti kita akan munculkan di bawah ada foto-foto asli Bang Naif yang sudah diupload di NOC atau di Twitternya Bang Naif. Namun bisa diceritakan nggak Bang? Mungkin ada 2 foto yang paling spesial bagi Bang Naif Bang. Ntar kita tampilkan. Yang paling yang Bang Naif paling the best gitu Bang. Boleh, silakan ditampilkan. Mau maksudnya foto yang ditampilkan atau saya? Bang Naif cerita aja Bang. Ntar gue masukin di sini Bang gitu. Misalnya cerita aja ntar gue konfirmasi ke Bang Naif ntar ini nggak foto-fotonya Bang gitu. Gua nggak tahu yang diposting sama apa. Kan yang posting itu kan 2 yang official kita itu kan. Ada tim Indonesia sama NOC. Tapi bentar gue lihat sih. Gitu. Kalau nggak ntar dari handphone boleh ditunjukin ke kamera Bang. Mungkin ntar abis ini ada satu pertanyaan terakhir, abis itu Bang Naif bisa istirahat lagi. Tapi sepi ya sana Bang ya, Medsen ya? Sekarang iya, biasanya rame. Coba hari ini entah kenapa sepi banget. Ya buat gue sih oke-oke aja gitu. Malah semakin sepi, semakin enak. Yang spesial ya. Iya. Gue nggak mau bicarain soal badminton. Badminton itu udah pasti spesial. Karena biar gimana badminton itu olahraga kita lah. Iya. Gue pengen bicarain semacam ini Rio Waida.
Rio Waida itu peselancar Indonesia, setengah Jepang. Ibunya orang Jepang. Dan untuk mendapatkan fotonya dia, gua harus berangkat itu kurang lebih menghabiskan waktu 4 jam. Karena lokasinya jauh banget. Dan itu pun hanya setengah jam tandingnya. Setelah itu harus balik lagi 4 jam lagi. Itu bilang momen selesai ya, Bang? Kenapa spesial? Karena gua ke tempat surfing juga pengalaman baru. Dan lagi selain karena waktunya lama, perjuangan untuk mendapatkan fotonya itu lama, surfing itu ternyata menarik. Si Rio Waida itu salah satu bakat calon bintang lah. Feeling gue di 2024 itu dia akan meraih hasil yang lebih baik lagi. Mungkin bisa dapat medali. Sama satu lagi Zohri. Wah. Nah, ini menarik. Andalan kita juga nih. Lalu Zohri. Lalu Zohri ini udah lolos duluan dong. Biar gimana. Jadi dia nggak ikut babak penyisihan lagi lah. Itu gua nunggu sama. Jadi nyampe Olympic Stadium kita harus mencari spot foto yang terbaik. Jadi kenapa gua harus datang lebih dulu jadinya? Ya buat itu biar dapat spot foto. Karena spot fotonya tuh dia bertingkat dan ada di tengah, ada pinggir. Ketika gua tahu lalu Zohri itu ada di lane 5, gua berusaha untuk se-center mungkin sama lane-nya dia. Dan akhirnya gue dapet posisinya yang lumayan oke lah. Sedikit ke kiri dari lane-nya, tapi masih bisa dapat lah. Itu nunggu kurang lebih 2 jam. Di spot aja udah kita nunggu. Ya bosen sih, tapi ya kan nggak bisa tinggalin barang juga gitu. Yeah. Kalau gue bawa barang, spot gue hilang. Yeah. Nah, itu perjuangannya kan bingung kan? Dan lagi pas dia keluar itu sejarah banget karena nomor 100 meter itu bukan nomor sembarangan. Ya. Gitu. Paling bergengsi ya Bang ya di atletik ya. Paling bergengsi. Tiap kali komentatornya selalu bilang ini ajang paling bergengsi ya. Karena manusia super lah dalam tanda kutip. Manusia tercepat apa segala macam itu gelarnya adanya di 100 meter itu. Jadi ketika dia keluar, wah, itu gue udah excited banget sih. Karena terlepas banyak cabur lain yang partisipasi, tapi atletik ini gue nggak bilang dia nggak akan mendapat apa-apa ya. Tapi gue berharap malah dapat karena gue bisa dapat gambar lebih banyak lagi di kemudian besoknya atau apa. Tapi dengan dia turun dia lari di Olympic Stadium nomor 100 meter. Itu buat gue fotonya itu mahal banget dari sisi gue gitu ya. Sangat mahal karena apa, atletik cuy 100 meter dan Olimpik loh. Mungkin kalau kayak badminton gue bisa dapat dari Indonesia Open atau apa segala macam, atau basket gue bisa dapat dari FIBA nanti kalau jadi, atau dari liga lokal, SEA Games apa. Atletik kan di Olimpik ya suatu hal yang asik banget. Luar biasa, momen paling bersejarah banget Bang Naif. Bang Naif, mungkin sudah ke penghujung perbincangan Bang. Membandingkan Olimpiade Tokyo dengan Asian Games 2018 Bang. Apakah bisa dibilang Indonesia sudah pantas Bang menggelar Olimpiade? Karena kan Bang Naif di Asian Games. Sebenarnya. Nah ini. Jadi kan mungkin kalau Asian Games kita tahu lah Bang. GBK seperti secanggih itu gitu. Bila Bang Naif bandingkan dengan Tokyo, selevel Bang? Kalau gua nggak mau bicara, kita nggak bisa bicara levelan lah. Karena apa? Biar gimana Asian Games dan Olimpik itu berbeda. Gua nggak bilang Asian Games itu jelek. Asian Games itu buat kelas Asian Games Indonesia sudah the best. Makanya gue yakin kalau kita menyelenggarakan Olimpiade, pasti level untuk nyampe level yang secanggih Olimpiade itu kita pasti mampu. Mungkin bisa lebih bagus dari yang Jepang lakukan. Jadi gue percaya banget bahwa apalagi kita punya banyak waktu untuk
mempersiapkan, walaupun nggak jadi di 2032, mungkin aja kita bisa mendapat di 2036, dan itu waktunya kan sedemikian panjang untuk mempersiapkan. Pasti bisa banget. Iya. Karena kemarin Bang Okto juga pas diwawancara Dekorasi TV juga bilang kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan Olimpiade ya Bang ya. Jadi kalau dari untuk sisi maksudnya penyelenggaranya apa, gue yakin kita nggak kalah. Kita nggak bakal kalah. Sama satu lagi nih, bukannya ini, gue nggak tahu entah kenapa, walaupun gue di sini tidur paling cuma 2-3 jam sehari, nggak berlebihan loh, nggak, karena gue harus bangun pagi banget dan pulangnya malam banget. Pulang pun nggak bisa langsung tidur kan, kita harus, ya gue lapar makan, harus backup dulu, charging ini charging itu, ya paling gitu 2-3 jam, dapat 4 jamnya udah syukur lah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena adrenalin kali ya, capek tapi nggak berasa yang bangun tidur ya udah segar lagi gitu loh. Beda sama kalau kayak kita di Jakarta kurang tidur kayaknya lemes aja, ini nggak ada rasa lemes-lemesnya sih. Halo. Jadi, ya semoga menjadi bagian Olimpiade juga ya Bang, kita ya Bang ya, suatu nanti ya Indonesia. Amin. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa sih. Gua beruntung dipercaya untuk partisipasi di Olimpiade ini. Gua berharap banyak orang bisa seberuntung ini untuk berpartisipasi, termasuk Dwi atau yang lain. Paris lah kita Bang berangkat ya. Insya Allah. Gue juga nggak sabar nih kalau masih bisa dipercaya juga untuk ke Olimpiade berikutnya. Gue siap. Bang Naif, terima kasih Bang Naif atas waktu sama-sama Mas Dwi. Aduh. Sorry ini sudah berhari-hari nggak sempet. Nggak apa-apa. Jadi kan biar fokus dapat emas nih jadinya nih. Siap. Thank you. Mas Dwi.